Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata pergaulan bebas? Apakah ini, atau semua itu bisa berarti benar ataupun salah. Tapi pada kali ini, aku tidak akan membahas itu. Yang ingin aku bahas adalah sebuah film yang bercerita tentang itu. Siapa yang gak kenal film Dua Garis Biru? Ya, film yang disutradarai oleh Gina Esnur dan dibintangi oleh Zara JKT48 serta Angga Yunanda ini rilis pada tahun 2019 dan berhasil mencuri perhatian warganet karena trailernya yang dianggap tabu. Jualan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Bim. Kendati demikian, film ini berhasil menghipnotis sebanyak 178.000 orang untuk menonton pada saat tayang perdananya. Menarik. Tidak hanya itu, film ini juga berhasil memboyong beberapa penghargaan seperti Dua Garis Biru sempat membuat sebagian kecil publik resah karena trailernya yang dianggap tabu yang telah menayangkan adegan ranjang yang dilakukan oleh tokoh Dara dan juga tokoh Bima. Memang, jika kita memandang seperempat bagian donat saja, maka yang kita temukan hanyalah seperempat donat. Namun jika kita mau melihat donat secara utuh, maka yang kita temukan adalah fakta bahwa seperempat donat yang kita lihat sebelumnya ternyata adalah sebuah donat yang utuh. Tidak hanya itu, kita juga bisa menemukan hal-hal yang lain dari sebuah donat. Misalnya, meses yang berwarna coklat di antara meses berwarna pink, atau yang lain-lain. Sama seperti sebuah film, kita tidak bisa memandang sebuah film dan juga menilainya hanya karena kita sudah menonton trailernya saja. Sebab, trailer adalah seperempat donat. Untuk bisa memahami sebuah film secara utuh, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menontonnya. Dan aku yakin kamu akan menemukan hal-hal unik yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Film ini berisi kritik sosial akibat dari pergaulan bebas yang marak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Pergaulan bebas yang sampai pada kasus kehamilan memang menjadi sebuah hal yang tabu dan dianggap memalukan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia. Bahkan di antaranya ada yang menganggap itu adalah aib. Sebagian dari mereka hanya bisa menghakimi dan juga memberikan sanksi sosial. Padahal remaja yang mengalami kasus ini juga trauma dan membutuhkan support dari orang-orang di sekitarnya. Film ini memberikan sudut pandang lain dalam menyikapi kasus hamil di luar nikah dari tokoh-tokohnya. Tokoh Dara dan Bima digambarkan sebagai remaja yang polos, namun mereka masih bisa berpikir rasional saat ada niatan untuk menggugurkan kandungan Dara. Selain itu, saat adegan di UKS, dengan gampangnya, Bima mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya kepada orang tua Dara. Apa yang dilakukan oleh Bima ini didukung penuh oleh orang tuanya. Dibuktikan dengan adegan saat Dara diajak pulang ke rumah dan diperlakukan dengan baik di sana saat ibunya mengusir dia dari rumah. Bukan hanya orang tua Bima, orang tua Dara juga digambarkan sebagai orang yang sabar dan mau menerima serta memaafkan kesalahan anaknya. Sekarang, pertanyaan besarnya, mengapa kedua orang tua remaja itu bisa dengan mudah memaafkan kesalahan anaknya? Diketahui alasan orang tua kedua remaja itu mudah memaafkan kesalahan anaknya adalah karena mereka sendiri merasa telah salah dalam mendidik anak, terutama tokoh ibu. Ibu Bima digambarkan memiliki watak yang keras dalam mendidik anak, sementara ibu Dara cenderung tidak memperdulikan anaknya. Sosok ibu di film ini lebih banyak muncul sebagai orang yang paling merasa bersalah. Ini juga merupakan kritik bagi ibu-ibu di luar sana untuk memperlakukan anaknya lebih baik lagi, tidak mengekang dan juga tidak menghiraukan. Penyesalan-penyesalan muncul di akhir, sebab selama ini mereka lalai untuk tidak memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya.
Tokoh ayah dalam film ini juga digambarkan sebagai sosok yang sabar dan mau memberikan dukungan penuh untuk anaknya. Lain hal jika kita melihat realitas tentang sosok ayah di masyarakat yang harus tegas dan justru cenderung menyalahkan perbuatan anaknya. Film ini memberikan pelajaran bagi kita semua, terutama bagi orang tua, untuk tidak mentabukan perihal pergaulan bebas, termasuk seks bebas. Orang tua wajib memberikan edukasi seks kepada anak-anaknya. Namun, itu saja tidak cukup. Jika terjadi kasus seperti yang dialami oleh tokoh Dara dan Bima, maka orang tua di sini berperan sebagai selimut hangat agar anaknya bisa tetap nyaman. Sebab trauma dan sanksi sosial bukanlah hal yang mudah untuk dijalani oleh mereka sendiri. Anybody tell me? Can anybody tell me? Can anybody help me? How to, what to do?